semuanya, saya Wiwi, kembali lagi di segmen Bincang-Bincang Koop. Narasumber kali ini spesial banget karena kita datangkan langsung dari negeri Sakura, Jepang, yaitu perwakilan LPK Koop Indonesia yang ada di Tokyo. Maka dari itu, pembahasan kali ini juga mengenai sudut pandang orang Jepang tentang sistem kerja di Jepang. Siapakah dia? Pak Kosei. Halo, Kosei. Halo. Konnichiwa. Konnichiwa. Nah, di samping Pak Kosei juga ada Naldi-san yang bakal ngebantu kita untuk menerjemah Indonesia-Jepang, Jepang-Indonesia. Halo Mas Naldi, konnichiwa. Konnichiwa. Sebelumnya, minasang, saya mau kasih informasi mengenai episode kali ini. Kita mendapat dukungan dari BPR ITC Multifinance yang membantu kita dalam membiayai calon pemagang dan SSW untuk berangkat ke Jepang. Nah, langsung aja kita ngobrol lagi sama Pak Kosei-nya. Halo Pak Kosei, apa kabar? Pak Kosei bisa bahasa Indonesia? Ya, sedikit ya. Sedikit. Tapi sebelumnya Pak Kosei beneran orang Jepang? Iya. Iya, orang Jepang. Beneran orang Jepang asli. Gimana Indonesia? Indonesia udah Sugoshiasui desu ne. Enak ya buat tinggal ya. Pertanyaan pertama saya yang agak serius nih kayaknya ya. Apa maksudnya? Shitsumemasu. Hai. Kalau mau siapin diri kita buat magang di Jepang atau kerja di Jepang tuh seperti apa aja sih Pak? Nihon ni hataraku ni taishite kokoro gamae ga dono you na mono ga osuete itadakimasu. わかりました。じゃあね、まず一つ目は、言葉が通じないことです。言葉が通じないっていうことが、最大の壁になると思います。なので、しっかりとね、日本語で最低限のコミュニケーションが取れるように日本語を勉強してください。勉強する必要があります。Jadi mungkin ada beberapa ya yang harus disiapin. Poin pertamanya itu lebih ke bahasa. Jadi salah satu yang jadi tantangan gitu untuk anak-anak yang pergi ke Jepang itu adalah bahasa ya. Jadi gak ngerti sama bahasanya. Kan bahasa itu jadi dinding ya, kalau kata beliau bilangnya dinding penghalang gitu dalam berkomunikasi. Jadi makanya untuk pergi ke Jepang, kerja ke Jepang, setidaknya belajar bahasa Jepang sampai bisa berkomunikasi. はい。で、二つ目は、日本の文化を知る必要があると思います。なぜかというと、日本で生活する上で、最低限の日本のルールやマナーを日本の文化をね、勉強しとく必要があると思います。Yang kedua itu pastinya mengenai budaya Jepang. Jadi karena kita kan nanti kalau misalkan pergi ke Jepang pasti hidup di tengah orang Jepang ya. Jadi seenggaknya kita tahu minimal budaya-budaya sehari-hari yang ada di Jepang gitu. Kayak mendaknya kayak gimana, kebiasaannya kayak gimana, harus menyesuaikan. で、三つ目は、笑顔が大切です。日常的にね、笑顔でいること、対応することをしてください。Yang ketiga ini lebih ke ekspresi ya, senyum. Nah, jadi senyum itu memang penting ya. Jadi setiap sehari-hari di sana kehidupan sehari-hari sebisa mungkin gunakan senyuman itu dalam menghadapinya. 5S. 5S. で、四つ目は、周囲の雰囲気っていうことですね。周囲の雰囲気に、慣れることで、日本は、チームワークで、仕事をすることがよく求められます。なので、仕事でも、周りの人と合わせることが大切です。Yang keempat itu menyesuaikan dengan sekitar. Menyesuaikan dengan sekitar itu maksudnya, karena di Jepang itu sering menggunakan yang namanya teamwork ya. Jadi, karena kita kerjanya secara tim, jadi kita juga harus menyesuaikan suasana diri kita dengan orang sekitar gitu, harus sama. で、最後に5つ目は時間に厳しいということです。日本で働く上では、時間に正確に行動することが求められます。Yang kelima pasti mungkin udah sering dengar juga ya, tepat waktu. Kalau di Jepang itu pasti harus tepat waktu dalam kegiatan apapun ya, kondisi apapun itu harus tepat waktu. はい。その5つがね、重要だと思ってます。Mungkin itu aja 5 poinnya. Disiplin ya. Jadi di samping berkas-berkas yang harus kita penuhi, lebih ke persiapan diri kitanya kayak tadi yang dijelasin sama Pak Kosei ya. そうですね。書類以外準備する必要なところは、自分の心も準備しないといけないよね。そうですね。Saya mau nanya yang lain lagi. Kan
gaji di Jepang tuh kalau untuk kita yang orang Indonesia cukup menggiurkan ya. Tapi untuk gaji segitu kerja di Jepang sebenarnya mencukupi nggak sih untuk biaya hidup di Jepangnya? ちょっと給料のことなんですけど、給料は、まあ、インドネシア人に対しては、多分日本の給料を見ると高いと思っていますね。ただ、日本にいるときは、なんか日本の生活費と日本の給料はなんか比例していますか？まあ、心配しないでください。まあ、外国人、海外労働者も、まあ、日本人と、まあ、同じぐらいの、給料が支給されます。なので、まあ、心配しないでください。Kalau masalah gaji sebenarnya nggak usah khawatir ya. Karena gaji yang didapatkan sama orang luar negeri, walaupun orang luarnya, itu sama kayak gaji yang didapatkan dengan orang Jepangnya sendiri. Jadi jangan khawatir, pasti cukup. Oh, berarti maksudnya dari jawaban itu kayak nggak dibeda-bedain kan orang Jepang segini, kalau orang luar cuma segini gitu. Nanti nggak bisa hidup di Jepang kayak gitu ya. ちょっと差がないですね。外国人でも日本人でもなんか同じ給料を持ってもらう。そうですね。まあ、初めて会社にね、入るときっていうのは、まあ、日本人であっても外国人であっても、基本的には、まあ、生活にはね、困らないぐらいの給料はもらえると思ってます。Ya, pasti. Untuk pertamanya masuk perusahaan pasti sama. Ya. Dan pasti dapat gaji yang nggak akan menyulitkan kita untuk hidup di sana. ビビさんも日本で働きたいと思いますか？ Kalau Wiwi gimana? Mau ke Jepang nggak? Mau. Nah, tapi kalau untuk kerja di Jepang nih, tadi kan yang dijelasin persiapin diri kita yang 5 poin tadi. Tapi nilai utama si perusahaan Jepang nih untuk pekerja luar atau pekerja Indonesia terutama ya, itu kayak apa sih? で、次は、まあ、先は給料の話なんですけど、で、次は、なんか企業に関して、日本企業は、なんか外国人に対して、まあ、価値観が、なんだと思いますか？まあ、価値観としては、まあ、規律とか、あと、性格とかだけではなく、まあ、価値観としては、まあ、まあ、外国人労働者は、まあ、日本の、まあ、生産性、向上につながっていると感じてます。Jadi sebenarnya untuk nilai value untuk bekerja di Jepang itu mungkin kita yang udah tahu tuh kayak kedisiplinan, tepat waktu gitu ya. Tapi bukan hanya itu saja, tapi kalau kita kerja di Jepang, kita juga bisa meningkatkan produktivitas gitu. Khususnya kalau kita misalkan bekerja di sektor produksi gitu ya. まあ、特にね、インドネシア労働者に関しましては、チームワークを重視して、まあ、コミュニケーションを積極的に、取るというふうに思ってます。まあ、そうすると、まあ、よりその日本の、まあ、生産性を、まあ、向上させて、まあ、職場の、まあ、活性化につながっていると感じてます。Ya, khususnya untuk orang Indonesia yang menurut beliau itu di sana orang Indonesia tuh komunikasinya bagus ya, teamworknya bagus. Jadi itu juga berhubungan dengan nilai produksi perusahaan di Jepang gitu. Dan bukan hanya perusahaannya saja, berarti orangnya juga ikut berkembang gitu. Berarti dari situ sikap atau pandangan si orang Jepang nih atau perusahaan Jepang terhadap pekerja asing atau pekerja Indonesia lah ya, itu sebenarnya kayak gimana? で、そうだったら、日本人か日本企業の、なんか、見方、外国人に対して見方はどう思いますか？日本企業の見方。日本企業か日本人。まあ、日本はね、今やっぱ労働者不足なので、やっぱりしっかりとね、働いてくれる、まあ、外国人労働者を、まあ、必要としていると思います。Ya, untuk pandangannya ya, mungkin lebih ke apa ya? Karena kan di Jepang juga kekurangan sumber daya manusia. Jadi ya penting gitu. Bagi pihak Jepang itu penting gitu. Tapi mereka sama perilaku kita tuh nyaman nggak? なんか生活の瞬間とか、生活のリズムか。いや、インドネシア人が、どのような生活するか、日本人が、なんか心を持ってますか？
心よく思ってますか？まあそうですね。今ね、昔はね、やっぱ外国人っていうと、まだまだ少なかったんですけど、まあ今は、外国人労働者っていうのは、まあ非常に、増えてきて、まあ日本の、まあ、普通に生活する上でも、まああまり、なんていうんですかね、違和感が感じなくなってきてると思います。Iya, mungkin kalau dulu ya, karena belum banyak orang asing ya, mungkin agak berbeda. Cuman kalau untuk sekarang justru nyaman ya. Jadi nggak banyak perbedaan gitu, nggak banyak yang ketidaknyamanan yang dirasakan sih kalau sekarang. Karena sudah banyak. Oh, karena sudah terbiasa ya. Tapi perilaku kita atau sifat-sifat orang Indonesia itu sebenarnya mirip-mirip nggak sama orang Jepang? Indonesia人の性格はなんか日本人とまあ、ほぼ一緒そうですねで。すか？インドネシア人はね、日本人のね、若者と、まあ、同じで、まあ、まあ、おとなしく恥ずかしがり屋の性格だと思ってます。Mungkin kalau sikap ya, mirip sama orang Jepang, khususnya kayak misalkan orang Jepang yang baru mulai kerja gitu, anak muda gitu ya. Pemalu kadang orangnya tuh, terus susah bicara, ya kayak gitu, mirip sih. まあ、あとはね、目上のね、人を、まあ、大切にする姿勢だったりとか、あと家族を大切にするっていうところも、まあ、インドネシア人は、日本人とね、何ら変わりないかなっていうふうに思います。Sama attitude-nya. Jadi attitude-nya orang Indonesia juga mirip katanya dengan orang Jepang. Kayak misalkan menghormati orang tua, terus mengutamakan keluarga gitu. Ya, ini bagus gitu jadinya. Tapi kan dari kayak gitu, mirip itu kan berarti nggak sama persis kan? Cuma dari perilaku orang Indonesia ini, menurut orang Jepang atau menurut Pak Kose ini, ada nggak sih yang harus dikurangi atau dihilangin kebiasaan buruk orang Indonesia di Jepang gitu? インドネシア人は日本人と、まあ、ほぼ似ていると思われますが、ただ、ちょっと、日本にいる、インドネシア人に対して、なんか減らすべきな、行動や、なんか、マナーとかは、だと思いますか？まあ、例えばですけど、なんだろうね、まあ、時間に、まあ、挨拶だね。まずは挨拶をすること。挨拶をすること。で、あとはまあ、時間を守ること。あとはまあ、公の場で、まあ、あまり騒がない、うるさくしないということ。まあ、それと、まあ、普通の日常生活の中では、まあ、日本はね、インドネシアと違ってゴミ出しのね、ルールが、まあ、非常に難しいので、まあ、そういったところを、まあ、注意すればいいのかなと思います。Iya. Yang pertama itu pasti tegur sapa. Jadi orang Jepang itu harus terlihat ramah ya. Jadi kalau tegur sapa itu harus lebih dipentingkan gitu. Terus yang kedua tadi berhubungan sama yang poin pertama, pertanyaan pertama ya, itu adalah tepat waktu. Ya, tepat waktu itu harus lebih ditingkatin sih. Sama orang di kita ya, mungkin karena orangnya ramai gitu, suka berisik kalau tempat umum. Nah itu juga harus lebih dijaga gitu, berisik di tempat umum gitu. Sama paling yang terakhir itu tentang pembuangan sampah ya. Karena kalau di Jepang kan beda ya, kalau di sini itu semuanya sama dibuang gitu. Kalau sebenarnya sama peraturannya, cuman implementasinya kan di sana lebih ketat kan. Nah itu juga harus ditingkatkan lah. Iya. Gitu. Bener-bener. Balik lagi berarti ke orangnya ya. Ini berarti kalau misalkan ada orang Indonesia yang kayak gitu, oknum ya? ちょっとインドネシア人、そのようなその行動をやるインドネシア人は悪者です。まあ非常にね、少ないとはね、思いますけどね。まあtapi sedikit ya, yang kayak gitu sedikit, gak banyak. Ya. Kalau tadi kan bahas perilaku, sifat segala macam. Kalau hubungan antara atasan atau bawahan di perusahaan Jepang tuh kayak gimana sih? Apakah hierarkinya ketat atau justru di sana malah fleksibel? で、日本の企業で部下と上司と部下の関係はどうですか？なんか厳しい階層があるんですか？それとも柔軟なんですか？まあ、まずね、まあ、外国では、まあ、年齢には、まあ、関係なく、あと、まあ、仕事のね、まあ、自分が仕事ができる、できないっ
とかで、できる人は評価されるというような、成果主義的な部分っていうのは、ほとんどだと思いますが、日本では、現在も、今もね、まだ少しは残ってはいるんですけど、年功序列と言われる、要は、年を取ってる人の方が、偉いというような、文化も、まだ少し残ってます。ただまだ、これから少しずつ、ほとんどの企業はね、そういったものは改善されて、外国と同じような、成果主義的な、働き方をしているというふうに思います。Kalau zaman sekarang sih sebenarnya di perusahaan-perusahaan Jepang itu udah mulai menitik beratkan kepada hasil ya. Jadi gak berhubungan dengan umur, gak berhubungan dengan jabatan, tapi hasilnya gimana gitu. Apakah dia produktif atau gimana gitu. Tapi di antara prinsip tersebut memang ada juga kalau perusahaan-perusahaan yang agak kolot gitu ya, yang masih ada senioritas. Jadi senioritas di situ tuh kalau misalkan orangnya lebih lama, posisinya lebih tinggi, itu lebih didengar gitu suaranya atau nilainya lebih bagus daripada orang yang baru masuk. Tapi ini mungkin semakin sedikit ya, karena semakin ke sini perusahaan juga semakin modern ya, jadi melihatnya ke hasil gitu. Berarti balik lagi ke tadi ya, perilaku orang Jepang sama orang Indonesia agak mirip, terus budayanya juga agak mirip ya kan. Di Indonesia juga sekarang kayak gitu, dulunya kolot, sekarang yang sekarang nih udah lumayan modern, udah mulai fleksibel lah. そうですね。日本とインドネシアは、ほぼ似てるんですね。性格も同じし、仕事の部下に関しても、大体同じなんですね。昔はインドネシアもそうだったけど、現在はちょっと変わってきてるね。日本もね、本当に少なくなってきてると思いますので、海外のね、労働者の方たちも働きやすい環境だと思います。Ya. Jadi Jepang juga memang berubah ya. Pasti jadi lebih baik lagi dan jadi negara yang lebih mudah untuk ditinggali ya, untuk orang asing bekerja di sana. Tapi sebenarnya ekspektasi perusahaan Jepang nih terhadap pekerja asing atau pekerja Indonesia nih kayak apa? 日本企業はインドネシアの労働者か外国人の労働者に対してどのような期待をしますか？何を期待してますか？そうですね。日本はね、深刻な人手不足になってます。なので先ほど言ったようにね、海外のね、労働者っていうのは、日本の生産向上性、あとね、仕事の活性化につながっているのかなと思います。Ya, jadi mungkin hampir sama kayak tadi ya yang diharapkan oleh perusahaan Jepang itu, karena kan mereka keterbatasan SDM ya. Jadi sebisa mungkin ya untuk menutupi SDM tersebut, menutupi SDM terus bisa membantu untuk memenuhi produksi ya yang dibutuhkan oleh Jepang gitu. Itu yang diharapkan. 日本企業はね、やっぱりその海外労働者がなくてはならない存在なのかなっていうふうに感じてます。Karena mungkin perusahaan Jepang itu nggak akan ada ya kalau nggak ada orang asing kayaknya. Gitu. Iya. Saking butuhnya. Nah, dari kekurangan SDM tadi yang di Jepang nih, kekurangan tenaga kerjanya juga, seberapa besar sih perannya kita orang asing atau orang Indonesia nih buat kerja di Jepang nih? 日本の人材不足に対して、海外労働者、インドネシアの労働者の役割はどのぐらい大きいですか？そうですね。日本における、海外労働者の人数っていうのは、今204万人を、超えて、過去、最大の、人数に、なっています。Ini berdasarkan data ya, yang udah didapatkan, katanya untuk pekerja asing yang ada di Jepang itu sekitar ada 2.400.000 orang. Ya. その中でもですね、国別に、言うと、1位が、ベトナム、2位が中国、3位がフィリピン。で、その後に、ミャンマー、ネパール、インドネシアと続き、インドネシアに関しては、今日本には約12万人を超える、労働者が働いています。で、その中で、特にですね、今、インドネシア人が伸びていて、
前年より56%も増えているのが現状です。Ini khususnya ya untuk tadi kan dari 2.400.000 itu kalau misalkan dibagi per negaranya yang paling banyak itu di sana adalah orang Vietnam. Terus yang kedua itu orang Cina, yang ketiga orang Filipina, terus diikuti oleh negara-negara lain kayak Indonesia, Myanmar, terus kayak Nepal gitu. Tapi untuk Indonesia sendiri di sana gitu ya dari tahun lalu ya itu jumlahnya sangat bertambah banyak gitu. Ada sekitar 56% gitu. Ya di Jepang sekarang mungkin ada 120 ribuan orang gitu ya dari Indonesia. インドネシア労働者が伸びている要因としては、特に技能実習生、特に技能実習生の建築関係の職種で、インドネシア人は大幅に伸びているというふうに言っております。Ya, khususnya dari orang Indonesia yang ada di sana itu kebanyakan ada pemagang ya. Pemagang di bidang konstruksi gitu. Itu yang paling pertambah pertumbuhannya tuh paling banyak gitu. Gitu. Tapi dari kan tadi makin awalnya bukan Indonesia yang paling banyak, terus jadi Indonesia yang paling banyak dengan banyaknya orang Indonesia di sana, magang di sana, sebenarnya bisa nggak sih kita ngembangin karir kita di Jepang? で、まあインドネシア人が、そのような多くて、で、日本で、キャリアアップとかはできますか？そうですね。少しやっぱり技能実習生はなかなかね、キャリアアップって言っても、難しいっていうふうには思ってますけど、技能実習が終了して、特定技能1号、2号、あとは、そのさらにね、上に行くと、労働者として、偽人国のビザで入国するっていうことはできると思います。そうすると、やはり日本人の労働者と同じように、外国人の労働者に関しましても、キャリアアップっていうのはできるのかなっていうふうに思います。untuk career up ya, untuk di sana tuh pasti ada. Cuman untuk orang-orang ya yang ke Jepangnya dengan menggunakan visa magang itu mungkin agak sulit ya untuk career up karena kan terbatas ya, hanya 3 tahun. Tapi kalau misalkan orang itu udah selesai magang terus balik lagi dengan visa Tokutei Gino atau SSW ya, itu bisa untuk career up. Ada SSW 1 dan SSW 2. Nah, itu kalau misalkan udah di tahap itu mungkin bisa ada banyak kesempatan ya, termasuk untuk ngambil visa yang lain sebagai visa Gijinkoku. Gijinkoku tuh ya orang yang ahli gitu ya, lebih ahli gitu. Yang tersertified gitu. Iya. Sebenarnya sama juga ya kalau di Indonesia ya namanya kalau lagi magang sesuai kontraknya. Nanti setelah misalkan entah itu skillnya bagus atau apa, ya pasti career up. Kalau karena ini di luar negeri, sesuai dengan peraturan negara masing-masing, visanya apa gitu kan ya. そうですね。インドネシアもそうなんですけど、最初に働いていて、で、こういう契約が1年間で更新するんですけど、で、続いて、評価が良かったら、正社員としては契約するんですけど、日本も、そうですよね。なんか、ビザの関係なんですけど、ビザが違って。日本人労働者は、基本的には違うと思いますけど、外国人、海外労働者に関しましては、基本的には、ビザで、入国するということになると。Iya, gitu ya. Jadi memang, kalau orang Jepang ya mereka ya orang Jepang ya pasti bisa untuk carry up gampang gitu, Kak. Tapi kalau misalkan orang asing ya pasti berhubungan dengan visa lagi gitu. Kalau di sana tuh, ritme bekerjanya tuh antara perusahaan besar sama perusahaan kecil tuh ada bedanya atau enggak? Atau sama aja? 日本では仕事のリズムに関してなんか中小企業と大きい企業がなんか違いがありますか？ありますね。大きい企業に関しては、基本的には分担で業務している、分担で仕事をしている。逆にね、小さい企業っていうのは、幅広く、何でも、やらなきゃいけないというのがあります。Ada ya perbedaan. Jadi kalau misalkan di perusahaan besar itu karena mereka kan besar ya. Jadi mereka membagi kerjaannya ke banyak pekerja gitu. Jadi kerjanya tuh lebih terfokus. Beda kalau dengan perusahaan kecil gitu. Perusahaan kecil justru lebih
job desk-nya banyak. Gitu. Satu orang 7 job desk. Nah, Habis itu tipes. bisa ngerjain semuanya. Bukan nih satu orang satu job tidak, satu orang 7 job ya. Iya betul. Kayak gitu. Mirip-mirip lah berarti ya. Nih, nitirunis nih. Soですね。はい。 Kalau mau tanya di Jepang nih, liburnya tuh kayak apa, cutinya tuh kayak apa, sama kah kayak di Indonesia atau? 日本の、なんていうか、休暇、休みは、なんか、インドネシアと同じですか？まず、インドネシアと、祝日は基本的には違ってます。ただ、日本で働く上で、日本人も、外国人も、その会社の、就業規則通りに、休暇が取れます。もちろん、有給休暇も、はい、取得することが可能です。Kalau libur, pastinya beda ya, kalender kita sama kalender Jepang beda itu liburnya. Cuman kalau untuk hak untuk dapat cutinya itu sama. Ya, jadi mau orang Jepang, mau orang asing itu sama. Kita bisa ngambil cuti, ya, bisa ngambil libur sesuai dengan kebutuhan atau keadaan yang ada di perusahaan kayak gimana. 大切なのね、会社のやっぱ就業規則がありますので、全部のね、会社が同じというわけではなくて、基本的には日本人も外国人も同じで、基本的には会社の就業規則っていうものの通り取れますと。Ya, untuk cuti itu ya mungkin beda-beda tiap perusahaannya, cuman itu tadi ada pasti aturannya ada, tapi ya disesuaikan dengan aturan dari perusahaan masing-masing juga sih ya. Jadi gimana kebutuhannya. Paham sih, mirip-mirip lah ya. Balik lagi. Ini miripnya onaji. Takutnya kan nggak ada libur, kerja robot di Jepang katanya gitu. Kamu de robot no yo na. Hataraite no wa nanka.ないですね。ないですね。そんな仕事したいですか？ Emang kamu kerja kayak gitu? Enggak. Enggak ada. Jadi enggak ada di sana. Nggak ada yang mau ya. それはね、多分ロボットが仕事してくれると思いま Ya す。 itu berarti kerjaannya sama robot aja, Iya. bukan sama manusia. Robot juga kan butuh baterai. Nah, robot ini benci kan. Terus charge ya. Cas. Terus di cas terus. Mau nanya lagi, kalau misalkan di Jepang tuh gender laki-laki perempuan tuh ada perbedaannya atau sama aja, atau justru kayak kalau perempuan gini, kalau laki-laki kayak gini? Gimana? Mengerti. 日本の労働環境いや。男女ね。はい。はい。日本はね、法律で、男女雇用機会均等法っていうね、法律がありますので、働いている、労働者、男女、皆平等に扱われます。Ada ya. Itu kan ada undang-undangnya. Katanya undang-undang kesetaraan gender dalam pekerjaan itu ada. Jadi tiap wanita atau pria yang kerja di Jepang itu sama. Pengawasan apa ya? Aturannya sama. Yang didapatkannya juga Yang didapatkan sama. Tidak ada perbedaannya lah. Iya. Nggak ada bedanya. Aman berarti ya. Iya, aman ya. Pak Kose kan udah lumayan lama juga di Indonesia. Tadi bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Mau tanya perbedaan kerja di Indonesia sama pas kerja di Jepang nih kayak gimana menurut Pak Kose sendiri? なんか、小瀬さんは、インドネシアに、結構来ていて、インドネシア語もちょっと喋れて、なんか日本で働くときと、インドネシアで働くときと、なんか違いが何ですか？そうですね。個人的には、インドネシアで仕事をする中では、仕事と、プライベートの、時間を、分けることが、苦手なのかなと思います。例えばね、欠勤、遅刻、欠勤だったりとか、ね、あとは、おしゃべりしたりとかね、あとは、仕事中にね、自分の用事を、したりとか、することっていうのは、よく見られるなと思ってます。日本ではね、そういう、働き方は、できませんし、しっかりと決められた時間、決められた、休み時間に、行ったりとか、働いてるときは、静かにね、働くというのが基本的だと思いますけど、そこはインドネシアと、日本での、
私が個人的にね、働いた上で、感じたことです。どちらかというとね、私ね、インドネシア人の中で働くのも、非常に好きなんで、インドネシア人が日本に行くと、そういったことが、違って、働きづらいなと思う人もいるかもしれないですね。Iya, jadi untuk perbedaannya ini mungkin yang beliau rasakan ya ketika bekerja memang ada beberapa perbedaan. Salah satunya kalau di Indonesia itu kurang bisa ngebedain mana ranah privat, mana waktunya kerja. Gitu. Contohnya misalkan pas kerjanya tuh telat atau tiba-tiba izin nggak masuk gitu atau sering ngobrol gitu. Kalau di Jepang kan itu nggak ada ya. Tiba-tiba belanja gitu, tiba-tiba keluar kantor gitu. Nah, di Jepang itu sama sekali nggak ada. Kalau di Jepang itu ketika kerja ya udah kerja berarti diem gitu, nggak ada berisik yang lain gitu selain bekerja. Tapi ya kalau beliau ya bekerja di sini ya suka gitu. Dengan suasana seperti ini suka gitu. Tapi ya mungkin karena perbedaan ini ya mungkin ada juga orang Indonesia yang ketika kerja di sana nggak suka, ada juga yang suka. Mungkin itu ya gimana preferensi masing-masing. Iya benar. Mungkin yang Pak Kose rasain juga bekerja di Indonesia dapetnya pas lagi enaknya. Karena setahu saya yang kerja di pabrik-pabrik itu juga peraturannya juga mirip-mirip kayaknya kayak di Jepang. Samaね。そうですね。インドネシアもなんか工場とかで働いたら、そのような厳しく時間を守っているのは必要ですね。じゃあ私がね、インドネシアで働いている環境は非常にいい環境なのかな。Tapi menurut aku saya lingkungan kerja, suasana kerja di Indonesia itu enak. Sangat nyaman gitu menurut beliau. Fleksibel. Iya. LP Kopi Indonesia bagus ya. Kopi Indonesia bagus. Saya mau tanya pesan dari Pak Kose buat yang magang di Jepang, selama magang di Jepang nanti. ちょっと日本にいる実際とか働いている方たちになんかメッセージとかありますか？そうですね。まずね、働いている子たち、まず日本は、働きやすい国ランキングでは、1位だと思ってます。なので、働きに来る前にね、しっかりと、日本語を、勉強して、日本のルール、マナーを、意識して働きに来てくれればなと思ってます。Yang pertama pesannya ya untuk anak peserta orang-orang yang lagi kerja di Jepang itu menurut beliau itu adalah negara yang paling enak untuk bekerja, ranking nomor 1 katanya ya. Jadi makanya teman-teman mungkin yang mau ke sana ya harus tadi menyesuaikan, belajar ya sungguh-sungguh supaya enak kerjanya di sana. ぜひ、ウィリーさんもぜひ、日本でね、働きに来てもらいたいと思いますね。silakan Wiwi juga, ya. Harus siapin 5 poin tadi dulu ya. 最初の5つのポイントを準備しないといけないよね。あとはね、働くときは静かに働いてもらわなきゃいけないね。Terus ya itu, kalau kerja kamu harus banyak diem gitu, jangan banyak ngobrol. Oh iya. Senyum. Iya, 笑顔が大切だと思います。Iya. Mau nanya terakhir satu lagi buat Pak Kose. Harapannya Pak Kose buat para pekerja asing yang kerja di Jepang, terutama pemagang dari LPK Koop Indonesia. 最後なんですけど、昴生さんが、日本に、働いているインドネシア人たちに対して、特に、コープインドネシアですね、の人たちになんか、期待は何ですか？そうですね。コープインドネシア、LPK コープインドネシアの、実習生、あと、特定技能の子供たちには、まずね、将来、インドネシアの、将来のために働いてもらいたいと思います。あとは、家族のために働いて、日本で働いて、身につけた、技術を、習得するっていうことと、あとしっかりと、お金をね、日本で、貯めて、貯金して、で、それを、自分の、将来の目標のために使ってもらいたいなと思います。Ya, mungkin yang diharapkannya itu untuk para pekerja yang ada di sana, yang pertama bekerja untuk diri sendiri ya. Jadi untuk negara Indonesia, khususnya
untuk masa depan Indonesia ya, bekerja memikirkan sana, terus untuk keluarga ya, tolong bekerja dengan baik untuk keluarga, terus jadi teman-teman di sana yang bekerja itu dengan maksimal belajar ya, terus mendapatkan skill-skill yang setidaknya yang memang sekiranya diperlukan gitu ya untuk kita di Jepangnya. Kan banyak tuh skillnya ya yang bisa didapatkan, mendapatkan skill ya yang berguna untuk kita ke depannya. Dan juga untuk masa depan ya, mungkin selain skill mungkin butuh juga uang, bisa untuk nabung ya, untuk mewujudkan keinginan ketika di Indonesia ya. Jadi itu mungkin yang diharapkan. そして、将来、10年後、20年後、成功してね、自分の目標を達成してきたら、ぜひ、コープインドネシアの、私に会いに来て、自分がこんな目標を達成したよっていう話を聞かせてほしいなと思います。Terus Pak Kusda juga pengen ngedengar gitu. Nanti mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan setelah para pesertanya sukses ya dengan bidangnya masing-masing, dengan dirinya masing-masing, balik lagi ke Co-op Indonesia terus ngasih kabar gitu ya ke Pak Kusda kalau saya udah sukses kayak gini gitu. Gitu ya. そういうことをね、楽しみに、コープインドネシアから、子供たちを送り出したいと思ってます。Ya, makanya jadi kita sangat menurut beliau ya sebagai Co-op Indonesia gitu sangat-sangat mengharapkan hal tersebut bisa terjadi gitu ya ketika kita mengirimkan para peserta ke Jepang. Gitu. Ya. Benar. Jadi kita yang mau ke Jepang harus siapin perilaku yang disiplin, senyum paling penting, buat dapat pengembangan skill, nabung, dan lain-lainnya itu tadi yang sesuai dijelasin sama Pak Kosai juga kan. Kalau gitu, tadi kan saya bilang pertanyaan terakhir ya, berarti udah selesai. Nah, mau warin nanti nih. Saigo no shitsumo kotaechatte. Terima kasih buat Minasang yang udah nonton, nyempetin waktunya buat nonton. Sebentar dulu saya mau kasih informasi kalau terima kasih buat BPR ITC Multifinance yang udah ngebantu kita dalam pembiayaan calon pemagang dan SSW. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Jane Pak. Bye-bye. Jane. Jane.